Assalamualaikum, welcome back to Invest Saham. Pada video ini kita akan update money flow untuk saham big banks dan menganalisa saham lainnya. Sebelum lanjut, disclaimer on, ini bukan ajakan jual beli saham, so langsung saja kita ke pembahasan. Jadi hari ini IHSG mengalami kenaikan 0,6% di level 8.394. Artinya IHSG kembali ke zona all time high. Dan kita lihat hari ini untuk kurs rupiah bahkan mengalami penguatan 0,04% di level 16.693 rupiah per 1 US dollar. Dan hari ini, IHSG kembali diborong oleh investor asing dengan net buy di market reguler sebesar 876 miliar dan net buy di all market mencapai 918 miliar. Kita akan bahas terlebih dahulu untuk updatean saham big banks dan nanti kita akan bahas saham yang lebih menarik, guys. Ada saham BBCA yang akan kita bahas di awal video ini, di mana BBCA hari ini naik kembali 1,4% di level Rp8.675 per saham. Sepertinya memang BBCA ataupun Big Banks lain ini tidak akan turun cukup dalam, melainkan hanya akan terkoreksi wajar saja. Jadi teman-teman beli di area normal correction-nya aja nanti ya. Kalau misalkan memang kembali sideways. Tapi sepertinya kita lihat sih asingnya terus masuk, guys. Jadi bisa tiba-tiba langsung dinaikkan nih oleh investor asing. Untuk BBCA ada akumulasi hari ini terutama dari KZ, DX, BK, AK, CP, dan RX. Jadi banyak sekali ya untuk asing yang masuk di saham BBCA. Dan bahkan hari ini memang BBCA-nya itu menjadi saham yang paling banyak diakumulasi asing. Nah, teman-teman lihat hari ini net buy-nya di 321 miliar. Setelah kemarin sempat terkoreksi 186 M. Jadi valid ya, ini hanya gocekan asing saja seperti yang kita bahas kemarin. Kalau misalkan seperti ini, ya jelas koreksi yang terjadi kemarin yaitu gocekan asing, guys. Jadi teman-teman harus peka nih. Kemarin sudah kita bahas juga teorinya, kalau misalkan ketika diborong asing terus-menerus, lalu tiba-tiba ada net sell, itu perlu dilihat net sell-nya. Value-nya seberapa besar sih? Apakah lebih besar dibandingkan net buy-nya atau malah lebih kecil? Kalau lebih kecil, ya itu hanya gocekan saja agar teman-teman investor retail terutama itu tergocek. Mereka akan jualan. Ya, sama seperti yang terjadi di hari ini banyak sekali retail yang jualan, padahal kemarin itu hanya gocekan saja. Dan kita lihat BBC hari ini naik meskipun tipis ya 1,4%, tapi semoga akan dinaikkan lebih tinggi lagi, guys. Bisa 4 sampai 5% mungkin kalau misalkan memang asingnya menginginkan kenaikan. Dan biasanya nanti kalau misalkan naik, harga sahamnya naik itu retailnya kan balik masuk lagi, guys. Nah itu, mereka akan kejar harga. Jadi sebelum kejar harga teman-teman, sebaiknya sudah punya barang ya, apalagi punya di harga bawah, wah itu sangat bagus. Tapi untuk teman-teman yang masih mau tambah muatan alias averaging down juga sebenarnya tidak masalah. Oke guys, lanjut ke BBRI. BBRI hari ini terkoreksi tipis 0,5% di level Rp3.980 per saham. Akumulasinya bagus, terutama dari ZP, YP, dan beberapa investor retail. Wah, retailnya ini malah borong di BBRI ternyata. Jika kita perhatikan hari ini BBRI net buy asingnya sih tidak terlalu besar, hanya 11,5 miliar saja. Artinya cukup imbang nih. Dan kita lihat juga dari value-nya ya untuk value pembelian dan penjualan ini cukup imbang, guys. Jadi untuk BBRI ya nanti kita lihat ya apakah minggu depan akan terjadi normal koreksi atau tidak. Tapi kalau misalkan sideways dan kembali koreksi sih kita harapkan sih dia mentok di 3.900-an aja lah. Nanti biar menjadi area higher low dan bisa lanjut naik. Kita lanjut ke BBNI, guys. Untuk Bank BNI hari ini naik 1,3% di level Rp4.500 per saham. Akumulasinya bagus, ada YU, BBRX, BK sebagai top buyer. Kita cek ya untuk BBNI. Wah, ternyata hari ini lanjut akumulasi, guys. Net buy 95,8 M. Kemarin itu net buy-nya hanya 40 M, jadi ada kenaikan ya, 2 kali lipat nih dibandingkan net buy kemarin. Sehingga BBNI pun ini punya peluang yang besar untuk bisa kembali naik dan bahkan kita harapkan di tahun depan bisa kembali all time high untuk perbankan kita. Lanjut ke Bank Mandiri. Nah, Bank Mandiri ternyata ini masih sideways, close di harga yang sama, di Rp4.750 per saham. Akumulasinya masih oke, terutama dari YU, KZ, ZP, dan RX. Posisi retail ada yang jual, guys, meskipun tidak begitu banyak. Jadi kita cek untuk Bank Mandiri. Nah, BMRI
Ada net buy, ya 2 kali lipat dibandingkan kemarin tapi belum terlalu besar, yaitu di 62 M, kemarin 34,6 M. Jadi kemungkinan Bank Mandiri masih akan cukup sideways. Jadi dari pembahasan kita ini teman-teman bisa menyimpulkan ya, kira-kira mana nih yang akan lebih kencang naiknya. Untuk, untuk BBRI dan Bank Mandiri kemungkinan akan cukup lambat, tapi untuk Bank BNI dan Bank BCA kemungkinan akan lebih cepat nih, karena akumulasinya bagus ya, lebih bagus lah dibandingkan BBRI dan Bank Mandiri. Oke, kita lanjut bahas saham yang menarik. Nah, jadi kita akan bahas ya saham-saham yang, kita perlu bahas. Ya, ada brand BRMS yang ternyata loyo usai masuk MSCI. Nah, kira-kira kenapa nih? Kita ingatkan juga ke teman-teman bahwa saham yang masuk indeks MSCI itu tidak bisa dijadikan acuan untuk buy. Alasannya simple, karena akan banyak retail yang FOMO. Jadi jangan sampai teman-teman masuk ke salah satunya. Jadi harus ada katalis lain guys, harus ada alasan lain untuk teman-teman buy saham yang masuk MSCI. Begitupun juga saham yang keluar dari MSCI itu belum tentu akan turun guys. Mereka bisa jadi malah ada kenaikan gitu. Jadi untuk brand kita lihat kenaikan tipis hari ini ya 0,5% di level Rp9.975 per saham. Akumulasinya bagus terutama dari AK, BK, ZP, TPRX. Kita lihat dulu untuk BRMS. Nah, BRMS-nya malah loyo gitu ya. Di pemberitaan tadi kan juga disebutkan ya, beda nasib gitu. BRMS-nya malah loyo guys. Kemarin itu koreksi bahkan 5,8%, hari ini koreksi 0,5%. Ya meskipun memang belum jebol support ya, tapi distribusinya ini mulai terlihat, guys. Jadi katalis yang, bisa teman-teman gunakan untuk acuan buy, salah satunya ya mungkin akuisisi, ya lalu ada buyback saham, itu juga bisa ya. Karena kalau misalnya sebuah perusahaan buyback saham berarti harganya itu sudah, pas gitu ya, sudah oke lah untuk di-buy. Nah, kita coba bandingkan guys untuk akumulasi asingnya. Ini acuan yang paling kuat yang biasa saya gunakan untuk buy saham. Jadi kalau misalkan, oh ini dimasukkan ke dalam indeks ABC misalkan ya, perlu kita lihat juga akumulasinya. Jangan sampai ternyata net sell besar-besaran, artinya ada take profit. Sedangkan brand ini diakumulasi asing, 155 miliar, jadi lanjut di net buy. Sehingga ada peluang brand bisa lanjut naik. Setelah kemarin juga dimasukkan ke dalam MSCI ya harga sahamnya juga kita lihat mulai rebound. Sedangkan, BRMS-nya, agak loyo ya untuk, beberapa hari ini. Sedangkan BRMS kita lihat, ketika kemarin koreksi 5% itu asingnya jualan 201 miliar, ya sedikit lebih rendah dibandingkan net buy di tanggal 5-nya. 240 M ya sempat net buy, lalu hari ini net sell 201 M, dan lanjut net sell 31 M, jadi 230. Ya kita lihat sih asing ini mulai jualan BRMS. Jadi ada potensi minggu depan BRMS bisa saja jebol support jika lanjut dijual atau didistribusi asing. Jadi hati-hati. Intinya jangan FOMO guys. Jangan FOMO ya. Tetap harus dilihat akumulasi dan distribusinya terlebih dahulu sebagai acuan yang kuat nih untuk teman-teman buy saham. Pastikan buy saham itu yang sedang diakum. Apalagi mulai reversal gitu, mulai naik. Nah, kita bahas beberapa saham yang mungkin bisa menjadi, peluang cuan juga untuk teman-teman. Ada saham cuan yang naik 8%. Nah, ini karena salah satu saham Pak PP masuk indeks MSCI, jadi yang, katalisnya itu bukan MSCI-nya, tapi saham Pak PP-nya. Coba kita pantau ya. Untuk cuan naik 8% di Rp2.290 per saham, meskipun ada distribusi dari retail, ada XL, ZPYP juga net sell, SQ, XC retail, lalu ada PD juga retail. Nah, di sini asingnya masuk, guys. Jadi ketika retailnya jualan, asingnya masuk dan sebaliknya. Untuk cuan hari ini net buy lagi 30,3 miliar setelah kemarin net buy 26 M. Nah, kemarin kan teman-teman lihat nih, kemarin kan itu naiknya hanya 1,9%, tapi net buy-nya besar 26 M. Berarti kalau misal teman-teman sudah melihat info ini dan hari ini teman-teman masuk di cuan, otomatis portonya langsung hijau, buy langsung cuan ya. Meskipun
kita lihat memang ini resikonya tinggi, tapi teman-teman memang harus berani nih kalau misalkan mau masuk di saham Pak PP, high risk, high return, dan ya tetap harus ada pembatasan risiko. Kita lanjut ke CDIA. CDIA juga mirip-mirip nih menariknya dengan, cuan tadi. Di mana CDIA kuartal 3-nya bagus guys, secara year on year ya. Dan kita lihat CDIA naik 5,5% di level Rp1.915 per saham. Akumulasinya terlihat terutama dari MG, AK, YPXA, dan CP. CDIA juga menarik guys, karena, sideways-nya cukup lama dan tiba-tiba ada tanda reversal naik 5% hari ini. Ternyata asingnya net buy, lanjut net buy 53 maksud saya, 53 miliar. Kemarin itu hanya net sell 5,5 M, tapi, tanggal 5-nya net buy lagi 34,6 M nih. Jadi sudah, 90 M-an nih untuk CDIA masuk di 3 hari terakhir. Bahkan seminggu terakhir pun asingnya masuk terus-menerus. Jadi, ada peluang nih untuk CDIA bisa naik kembali. Jadi kalau misalkan ada normal correction ke support terdekat di 1750, teman-teman jangan panik karena asingnya ini mulai, masuk sebenarnya, mulai cicil barang CDIA. Begitupun ketika naik, ya kalau misal teman-teman mau trend following strateginya ya silahkan. Ya, tapi kembali lagi disclaimer on. Lalu ada PTRO yang menurut saya pribadi memang resikonya jauh lebih tinggi ya, karena sudah berada di area tertingginya. Untuk PTRO naik 7,8% di level Rp8.550 per saham, ini tentunya sangat-sangat high risk, jadi perlu pertimbangan matang-matang dan perlu keberanian. Untuk PTRO hari ini akumulasinya bagus, terutama dari CCAKMG. Kita cek langsung untuk asingnya, guys. Nah, di sini net buy-nya 221 M. Jadi teman-teman yang sudah punya di harga bawah atau di harga sideways kemarin, tinggal lanjut hold saja. Dan tinggal targetkan di mana nih kira-kira mau take profit. Nanti bisa dilihat ya di mana PTRO-nya ini gagal naik. Jadi kalau sudah sideways di harga atas ya itu hati-hati. Bisa jadi turun dan di net sell atau dijual ya, diobral asing, bukan diborong ya, diobral. Tapi saya cukup bingung guys ya, tapi ada Tepia nih yang dianaktirikan sepertinya oleh Pak PP. Di saat saham lainnya naik ya, diakumulasi asing, kenapa nih Tepianya malah turun? Ya, dan ya meskipun turunnya sudah cukup lama ya, sempat terjadi sideways juga beberapa kali, tapi harga sahamnya apa ya, diturunkan lebih dalam, guys. Jadi di level sekarang pun memang sudah berada di support ya, support, sebelumnya. Teman-teman bisa perhatikan juga. Ini adalah level support untuk Tepia. Tapi jika teman-teman lihat sempat ada support yang lebih dalam di 5.400. Jadi inilah ya untuk, support-nya Tepia bisa juga untuk, apa ya, bisa dibilang mungkin pembatasan risiko di sini di sekitar, ya kalau misal sudah jebol di bawah 7.000, 6.800, 6.900, teman-teman bisa out terlebih dahulu, karena bisa jadi ini melanjutkan fase downtrend. Belum ada tanda-tanda reversal guys untuk Tepia. Ya meskipun hari ini asingnya masuk tapi masih big distribution nih. Kita cek untuk Tepia. Masih, big distribution ya, asingnya sih masuk tipis nih 3,6 M saja. Tapi lihat net sell-nya jauh lebih besar. Jadi hati-hati ya, lebih baik kita tunggu. Sedikit lebih terlambat tidak masalah, tapi yang jelas akumulasinya harus bagus, disertai dengan kenaikan, itu lebih bagus lagi. Jadi naik dengan akumulasi, nah itu tanda reversal yang kuat. Oke guys, mungkin cukup sekian ya untuk pembahasan kita di video ini. Ingat guys, pesannya jangan FOMO ya ketika di saham yang sudah naik tinggi. Tetap harus diperhatikan dan tetap harus ada pembatasan risiko jika ternyata tidak sesuai dengan trading plan-nya. Kembali lagi disclaimer on, semua keputusan investasi di tangan masing-masing. Oke guys, terima kasih sudah menonton dan semoga bermanfaat untuk teman-teman. Thank you for watching, see you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.